Tunjangan DPR, gaji DPR itu harus tinggi banget, lebih tinggi daripada yang di demo kemarin, harus. Dengan catatan, masalah utamanya Undang-Undang Perampasan Aset itu bukan hanya soal disahkan atau tidak, tapi soal dibicarakan pun tidak. Jadi setiap revolusi itu ada pimpinannya, ada satu orang yang dipuja dan dipuji dan menjadikan harapan. Kalau ada, Indonesia tuh hari ini juga tuh langsung revolusi. Salah satu karakteristik dari operasi militer kalau misalkan mau bikin chaos itu adalah ciptakan dulu kabut. Dalam istilah militer itu ada yang namanya fog of war gitu. Jadi kayaknya ini memang ada politisi tertentu, ada koruptor tertentu yang memang secara sengaja bikin, tapi yang melaksanakan ini operasinya profesional. Ini catatan penting dan ini bukan sebuah ancaman ya. Ini tuh fakta bahwa sekarang anggota DPR itu, pejabat-pejabat pemerintah itu dilihat sama masyarakat, dinilai sama masyarakat, dihakimi. Halo Sobat Medcom, di episode kali ini kita tahu ya bahwa beberapa hari kemarin terjadi demo besar-besaran yang berujung ricuh mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus 2025. Dan pelajaran apa yang kita bisa ambil dari demo yang terjadi kemarin, mulai dari pemerintah yang dinilai tone deaf ya. Kita akan membahas selengkapnya bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu ada Pak Guru Gembul. Jadi sebutannya Pak Guru Gembul, nggak ada nama asli ya? Semua orang nggak tahu nama aslinya siapa. Selamat datang Pak Guru Gembul di medcom.id. Terima kasih. Dan di episode kali ini kita mau bahas sebenarnya di demo yang terjadi di Agustus kemarin tanggal 25, tanggal 20 sampai tanggal 31 itu sebenarnya apakah itu pengulangan yang juga terjadi di tahun 98? Apakah memang itu pola terus menerus rakyat, itu cara rakyat untuk menyuarakan dan memang itu cara pemerintah untuk tone deaf gitu? Di Indonesia tuh selalu ada kejadian yang khas dan ini terjadi bahkan sebelum entitas politik yang namanya Indonesia tuh ada. Zaman kerajaan-kerajaan, demonstrasi atau perlawanan itu justru terjadi itu karena dua hal. Pertama, karena ada kepentingan orang besar yang tersenggol, dan yang kedua, ketika rakyatnya dimiskinkan. Nah, inilah yang biasanya yang memicu gerakan-gerakan massa di Indonesia dan mungkin ya bisa dibilang di seluruh dunia. Cuman maksudnya kita lihat hal yang agak lucu lah di zaman dulu banget gitu ya. Iya. Waktu perang di Ponegoro misalkan terjadi chaos, terjadi perang yang sangat besar. Tapi kan itu masalah utamanya itu adalah karena ada elit yang tersenggol. Kalau misalkan ada tanam paksa itu kemudian kerja paksa di Indonesia itu tidak menghasilkan chaos yang sebegitu besar. Karena tidak ada elit yang tersenggol. Oke, ini kita coba merujuk ke sejarah ya. Sejarah masa adanya lampaunya. demo, ternyata dari dulu juga sudah ada kayak gitu. Dari dulu tuh demo, gerakan-gerakan itu gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan kalangan elitnya tersenggol, kemudian rakyatnya kena miskin. Nah, kalau salah satu di antaranya biasanya enggak. Oke, nah kalau misalnya yang terjadi di tanggal 28 kemarin yang sampai chaos itu karena apa nih? Penyusup ya? Jelas. Kan pertamanya kan karena memang ada masyarakat tidak puas nih dengan kinerja dari anggota DPR gitu ya. Jadi saya tuh mau bilang, jadi saya tuh udah berbulan-bulan yang lalu bilang, jadi pemerintah sekarang itu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang sebelumnya, tetapi sekarang ditambah dengan begitu buruknya komunikasi politik mereka. Mereka tuh ngomong di media tuh sekenanya. Ada media dikirimin kepala babi, masak aja. Ada yang kabur aja dulu. Wah, itu mah untuk orang-orang yang nggak nasionalis gitu. Iya, I know. Iya kan? Kemudian wah, kita susah nyari lapangan kerja. Itu mah gara-gara Gen Z aja yang terlalu banyak ngopi gitu kan di kafe gitu. Nah, Indonesia gelap, muka kau yang gelap. Jadi bayangkan masyarakat Indonesia tuh udah kesal, udah frustasi, udah mau putus asa dengan begitu banyak hal-hal buruk yang menimpa pada diri mereka. Kemudian ketika mereka curhat pada perwakilan-perwakilan mereka curhat pada pemerintah, bukannya setidaknya diterima lah, kalau nggak dikasih solusinya tuh diterima aja gitu. Ini mah bukan diterima, dibantah, diejek, diolok-olok.
Saya tuh udah ngomong sering banget, tapi ya itu saya ngomong juga nggak didengar, orang-orang ngomong Jadi juga nggak memang perlu didengar. adanya latihan public speaking mungkin ya? Nggak, ya latihan public speaking dan Atau personal branding gitu. dan secara keseluruhan pejabat-pejabat kita memang garis besarnya ya nggak berkompeten. Pejabat-pejabat kita tuh nggak ngerti berkomunikasi, nggak ngerti megang amanahnya sendiri. Misalkan ya, kita boleh sebut nama nggak sih? Boleh, boleh. Nanti kalau memang nggak aman bisa ditit gitu. Enggak, misalkan gini, kita sebut Ibu Puan Maharani lah. Langsung sebut ya. Ibu Puan Maharani itu dia adalah pimpinan dari lembaga tinggi negara. Artinya apa? Dia bertanggung jawab atas 280 juta rakyat Indonesia. Dia berpengaruh terhadap 5 juta kilometer persegi wilayah Indonesia. Dia berdampak terhadap ratusan ribu atau puluhan ribu triliun aset negara. Ya. Tapi dia kompetensinya apa? Iya. Jadi pejabat-pejabat kita disimpan, diarahkan bukan gara-gara dia tuh ahli, bukan gara-gara dia tuh pakar, bukan gara-gara dia tuh hebat, bukan gara-gara dia berprestasi, bukan gara-gara dia perwakilan rakyat, bukan. Tapi dia itu karena punya koneksi politik. Iya, punya ordal gitu ya, punya orang dalam. Makanya ini anti ordal ya? Iya, ini anti ordal podcastnya sebenarnya. Nggak pakai ordal. Nanti Nggak pakai ada ordal. saat aku tanya, Pak Guru Gembul punya ordal nggak gitu ya? Ordal apa ya? Saya ordal. Enggak saya. Enggak, tapi memang berarti kesimpulannya dari tahun ke tahun, dari zaman dulu, bahkan dari Diponegoro katanya Pak Guru Gembul, itu memang sudah ada demonstrasi dan polanya seperti ini. Tapi saya memberi penjelasan sedikit gitu ya. Ini terkait kan tadi ngomongnya soal sejarah. Jadi ini juga harus dipaparkan lebih jauh. Sebenarnya orang-orang Indonesia kuno, Indonesia klasik gitu ya, pra entitas Indonesia, itu tuh punya mekanisme yang baik sebenarnya untuk menyalurkan aspirasi mereka. Jadi bahkan kalau di Jawa tuh ada tempat khusus untuk demo. Dan itu yang bikin tuh pemerintahnya, rajanya yang bikin. Dan tempat demo itu di mana coba? Di alun-alun tepat di depan keraton. Disediakan spesial, silahkan demo di situ. Ada waktunya, ada tempatnya begitu ya? Dikasih tempatnya. Dikasih tempatnya dan di depan keraton. Kalau misalkan kita lihat kan gedung DPR kita jauh banget tuh ke dalam gedungnya. Dan itu sebenarnya tidak didesain untuk jadi gedung parlemen. Itu didesain untuk bikin rapat-rapat internasional kan. Itu sebenarnya biar Pak Karno pada waktu itu pengen pamer kejayaan bangsa Indonesia dengan bikin Konevo itu. Nah, tapi intinya mah adalah dulu di Indonesia itu rakyat mau demo tuh dipersilahkan, ada mekanismenya, ada teknisnya. Atau bahkan misalkan kita lihat di Indonesia bagian timur kayak di Makassar gitu, orang-orang Bugis Makassar itu punya mekanisme demo dan mereka tuh ada aturan yang tegas gitu tertulis. Mereka tuh mengatakan bahwa otoritas tertinggi itu ada di raja, tapi ada yang lebih tinggi dari raja, yaitu rakyat, yaitu adat. Oh, adat, oke. Nah, adat itu ada yang lebih tinggi dari adat. Kesepakatan bersama rakyat. Wow. Itu orang Bugis tuh, orang Makassar tuh gitu. Nah, makanya ketika mereka misalkan demo pada raja, boleh. Asal jangan demo ke adat. Demo ke adat udah levelnya lebih tinggi, masih boleh juga. Tapi jangan demo ke rakyat. Ya. Ada levelnya, jadi ada tingkatannya dan itu yang jadi batasan boundariesnya gitu ya. Dan ini coba ya Pak Guru Gembul, kita kembali lagi ke tuntutan dari rakyat nih, yaitu tunjangan DPR yang terlalu tinggi. Kalau menurut Pak Gembul sendiri? Tunjangan DPR, gaji DPR itu harus tinggi banget. Lebih tinggi daripada yang di demo kemarin, harus. Dengan catatan kita bikin perhitungan gaji dan tunjangan mereka itu sesuai dengan prestasi proporsional mereka. Jadi boleh tinggi asal sesuai dengan kinerja gitu? Iya, jadi maksudnya sering saya sampaikan gini lah. Misalkan Teteh punya sebuah perusahaan. Perusahaan itu pada satu waktu tertentu, momen tertentu, itu omsetnya naik sampai 5 kali lipat gara-gara seorang manajer. Wajar kan kita naikin gajinya. Nah, tapi kalau misalkan gara-gara dia omset kita turun, pecat atau kurangi gajinya, normal kan? Normal banget kan? Normal. Oke, jadi berdasarkan kinerja dong. Iya, di Indonesia tuh KPI-nya ya. Di Indonesia tuh ada BUMN. Tekor gara-gara orang itu, gajinya dinaikin. Ada DPR, tekor, dia tuli, dia buta dari aspirasi rakyat. Dia gak rapat aja, dia tertutup di hotel mewah, gak ngebicarain apapun selain kepentingannya sendiri. Gajinya minta naik. Tapi kalau berarti menurut Pak Guru Gembul ini gak layak ya mereka untuk naik gaji, sedangkan
kinerja saja buruk gitu ya. Ya iyalah. Dan bukan hanya mereka nggak usah naik gaji, tapi mereka juga nggak harus mendapatkan perlakuan yang khusus gitu. Kayak mereka kemana-mana dikawal, kemudian mereka flexing seenaknya gitu kan. Ya aku juga udah cukup lelah sih melihat terlalu flexing gitu ya. Nah, jadi kemarin tuh saya tuh baca baca makalah di jurnal ilmiah tuh namanya ada seorang yang namanya Piv, saya lupa namanya. Tapi dia tuh bilang gini, pejabat yang merakyat itu pada umumnya hanya ada di negara-negara yang maju. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat anggota parlemen di Negara Skandinavia maju ya. gitu, di Belanda, ya mereka naik angkot bareng sama warganya gitu kan. Mereka ya biasa aja, mereka juga mendapatkan gaji ya biasa aja. Kemudian ketika rapat juga nggak usah harus eksklusif gimana gitu ya. Minumnya juga yang minum air mineral biasa Iya, gitu. iya, iya. Nah tapi kalau di negara-negara kayak kita itu kan jomplang sekali. Iya. Mereka nggak punya kepentingan apa-apa juga harus dikawal gitu. Mereka harus apa? Bisa 8 orang mungkin satu anggota DPR ya. Dalam situasi ketika mereka kampanye kemarin itu, mereka ngakunya kami itu pelayan rakyat, kami itu pelindung rakyat. Ya kalau pelayan berperilakulah seperti pelayan. Ngakunya pelayan tapi dikawalnya gila-gilaan sampai ada mobil, ada apa di depan diklaksonin satu-satu. Ya. Dan sekarang kan yang lagi rame ini kan tuntutan 17+8 yang lagi rame di media sosial dan disusun oleh para selebgram yang sekarang berubah menjadi aktivis ya kan? Tahu kan? Iya, iya. Nah, menurut Pak Gembul gimana? Pak Gembul. Ya mereka sih saya pikir sejak awal sudah jadi aktivis dalam artian sejak awal mereka juga memberikan konten-konten tuh yang edukatif gitu. Sejak awal tuh bukan nampang muka gitu, bukan apa tapi memang sejak awalnya seperti itu. Nah tuntutan itu sebenarnya adalah tuntutan yang dalam pikiran saya sih masih Bisa dalam nggak sih bentuk draft gitu. Iya, dalam bentuk draft dan juga kan dikasih deadline-nya nih sampai tanggal kurang lebih seminggu ya sampai tanggal 5 September ini. Tapi kayaknya nampaknya sampai sekarang pun sedikit ya step progresnya gitu. Enggak apa ya, sebenarnya tuntutan yang 17 itu yang harus ini sebagian diantaranya memang sudah dikabulkan oleh atau disepakati oleh presiden kemarin kan. Ya, sudah ada titahnya begitu ada ya. diantaranya memang yang seperti itu gitu ya. Yang bertentangan itu adalah bahwa dari 17 tuntutan itu satu diantaranya adalah tentara tarik lagi, sedangkan Pak Prabowo justru mengatakan tentara tetap harus ada di garda terdepan bersama polisi untuk para perusuh gitu. Perbedaannya itu, tapi ada beberapa diantaranya yang memang udah klop, udah pas gitu. Nah, kalau yang untuk 17 tuntutan itu, ya ayo kita apresiasi, tapi itu sebagai tuntutan yang mendesak, yang darurat, yang nggak usah dipikir panjang. Tapi yang tuntutan yang 8 ini, yang berikutnya, yang 8 ini yang jangka panjang ini, nah itu saya pikir harus ditinjau ulang dan disesuaikan dengan redaksi-redaksi hukum dan berkonsultasi dengan pakar-pakar di bidang itu. Ya, karena setuju. Karena saya lihat misalkan kemarin itu ada tuntutan yang sangat-sangat spesifik, jelas, operasional, teknis bahkan, tapi ada yang sangat-sangat normatif gitu. Tuntutan, contohnya? Iya, tuntutan misalkan bersihkan DPR, normatif banget kan gimana caranya? Apa gitu. tuh bersihkan DPR kan nggak mungkin nih yang sudah dipilih oleh rakyat, kemudian belum 5 tahun dibersihkan tuh seperti apa gitu kan? Iya, kalau DPR disuruh bersih itu jangan-jangan tinggal sisa 1-2 orang aja di sana gitu kan? Dan nggak ada lagi yang nantinya mengawasi pemerintah begitu kan? Ya selama ini juga mereka nggak ngawasin sih. Jadi temennya pemerintah malah ya. Temenan. Ya, jadi maksudnya Anda bersihkan itu gimana? Tapi misalkan ada undang-undang perampasan aset, itu harus segera gitu misalkan. Nah itu kan berarti udah operasional kan? Tapi kalau nggak salah yang tentang undang-undang perampasan aset ini ya, banyak yang aku dengar juga dari pakar hukum itu mereka menyatakan bahwa sehingga sampai saat ini dari zamannya Jokowi sampai Prabowo ini kenapa kok tidak disahkan oleh DPR itu karena dari pemerintahnya sendiri, dari presidennya memang belum mau karena ada beberapa pertimbangan yang salah satunya itu karena asas praduga tak bersalahnya nanti tidak bisa efektif berjalan, kemudian dengan asal curiga karena orang ini korupsi langsung bisa dirampas gitu, jadi bisa seenak-enaknya, bisa semena-mena gitu, bisa negara itu bisa semena-mena. Ya bukannya selama ini juga begitu kan?
Itu di Indonesia tuh banyak orang-orang yang bukan pembunuh tapi dipaksa untuk ngaku pembunuhan, digebukin, lalu dipenjara seumur hidup. Itu ada kejadian-kejadian seperti itu kan. Ada orang yang bukan pelaku narkoba tapi itu. Nah, jadi ini masalahnya tuh bukan soal kekhawatiran itu masalahnya adalah orang kecil tuh udah biasa mendapatkan itu. Nah, yang gede-gedenya nggak berani diperlakukan seperti itu. Jadi lebih baik dibahasnya juga dengan pakar hukum begitu ya? Masalah utamanya, undang-undang perampasan aset itu bukan hanya soal disahkan atau tidak, tapi soal dibicarakan pun tidak. Dibicarakan pun tidak. Coba, Oke. ada nggak di sini yang punya catatan kapan DPR pernah bahas perampasan aset? Ini bukan soal pengesahan ya. Diskusikan aja dulu, kan ada rapatnya di situ kan, soal jadi atau enggak itu urusan lain, tapi minimal banget didiskusikan. Kapan DPR? Coba cek Coba di kita Google cek di mana, kapan DPR pernah bahas itu? Tanggal berapa? Coba. Oke. RUU perampasan aset mandek 17 tahun. Iya 17 tahun itu berarti sejak tahun 2008. Satu dekade, iya. Sejak disahkan, sejak diusulkan, udah itu tuh gak pernah dibahas. Meskipun sudah masuk prolegnas ya sebenarnya Iya, ya. tapi gak pernah dibahas. Jadi maksud saya adalah kalau alasannya itu yang kayak tadi gitu ya. Oh itu mah nanti takut melanggar begini dan begitu. Iya. Dari mana kita tahu itu bakal melanggar ini itu kalau dibahas aja belum? Oke, ini yang menjadi keresahan masyarakat bahkan sampai kemarin adanya penjarahan begitu. Itu kan yang masyarakat kemarin banyak yang ngomong di sosial media kapok tuh makanya dijarah gara-gara perampasan aset tidak kalian sahkan begitu ya. Iya. Nah, tapi kan ini tidak membenarkan dengan adanya Enggak, penjara begitu. Jadi kriminal tetap kriminal, kejahatan tetap kejahatan. Penjarahan tetap harus kita sebut sebagai penjarahan. Itu memang wajib kita pahami bersama. Tapi rakyat mana yang menjarah itu kayaknya juga hasil provokasi. Nah, itu bahas soal provokator itu. Ini ada yang unik. Kemarin juga saya spill, misalkan saya ajukan pertanyaan. Kenapa kalau anggota-anggota DPR yang dalam tanda kutip ya recehan itu bisa dijarah? Nah, sedangkan anggota DPR atau pejabat yang sangat tinggi dan sangat memiliki kewenangan tidak mau bisa dijarah gagal. Ya, tahu aku tahu karena aku banyak selentingan kayak rumahnya ini sebenarnya sudah ada tuh masa yang datang tapi nggak jadi dijarah atau tidak jadi diberitakan, kita nggak tahu nih. Iya, coba. Karena setuju. penjarahnya itu kan jumlahnya tuh nggak banyak sebenarnya. Karena tapi dia menggerakkan orang. Iya kan? Jadi demonstran nggak mungkin orang. Demonstran nggak mungkin menjarah. Iya. Jadi tapi yang demonstran digerakkan oleh provokator untuk menjarah. Gitu. Nah, demonstrannya mundur, penjarahnya tinggal dikit. Jadi sebenarnya yang mau menjarah itu nggak banyak. Dia cuma bisa ngerekrut orang-orang yang kenanya aja bisa di situ gitu. Jadi yang lain ikut-ikutan sih sebenarnya. Nah, itu masalahnya. Tapi kita tuh ada di zaman saya duga ini tuh operasi militer. Saya duganya karena salah satu karakteristik dari operasi militer kalau misalkan mau bikin chaos itu adalah ciptakan dulu kabut. Dalam istilah militer itu ada yang namanya fog of war gitu. Jadi kabut peperangan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menyerang satu musuh, chaoskan dulu. Gimana caranya agar chaos? Flashbang gitu ya. Iya. Gimana caranya agar chaos? Nah, ciptakan kabut. Kabut itu membuat kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Kita sekarang nggak tahu. Tidak tahu siapa yang harus kita kejar, tidak tahu tujuan kita menyerang, tidak tahu tempat pertahanan kita di mana. Jadi misalkan demo awal adalah untuk perampasan aset, demo awal itu sebenarnya menindak para koruptor, demo awal itu adalah untuk menggerebek anggota-anggota dewan yang menyebalkan, misalkan ya. Tiba-tiba urusan-urusan pribadi masuk ke penjarahan, itu kan urusan pribadi sampai kucingnya uyak-uyak gitu diculik gitu. Nah, ini kan fog over-nya itu jelas. Nah, ini tuh dalam dunia militer itu udah biasa banget. Kayak kerusuhan tahun 98, kayak kerusuhan tahun 1965. Itu dibuat chaos dulu. Coba misalkan gini ya, tahun 65 aja. Kita tuh sekarang udah ngejudge bahwa PKI pelakunya gitu ya. Oke, PKI pelakunya anggaplah. Itu kayak di luar udah jadi pengetahuan mainstream lah. Oke. Kita sebut saja PKI pelakunya.
Tapi di hari setelah kudeta itu, media PKI justru malah ada yang pro dan ada yang kontra, yang menunjukkan bahwa mereka pun kejebak sama kabut itu. Oke, sampai bingung juga mereka gitu ya? Iya, sampai Aidit aja sebagai salah satu perencana itu bingung dia harus lari kemana, akhirnya ditembak di hutan gitu. Nah, jadi maksudnya fog of war itu seringkali mengakibatkan kita tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Operasi militer yang saya maksud itu bukan memang TNI melakukan itu, tapi bisa aja oknum TNI disuruh oleh pengusaha tertentu atau disuruh oleh tokoh politikus tertentu, bisa aja kan. Cuman maksudnya fog of war ini tuh umum banget terjadi dalam operasi-operasi militer gitu. Oke. Jadi bahkan istilah fog of war itu juga sebenarnya adalah istilah dari ketentaraan. Berarti demo ini sebenarnya ditunggangi oleh banyak kepentingan. Bisa, iya, ditunggangi oleh banyak kepentingan. Dan kan kalau nggak salah, kalau kita kutip dari pernyataan Presiden kemarin waktu di Rumah Sakit RS Polri ya, mengunjungi para personil Polri yang terluka, itu kan dia bilang bahwa saya akan memberantas mafia koruptor. Saya tidak akan mundur, saya yakin rakyat bersama saya. Itu maksudnya Pak Guru Gembul. Iya. Jadi kayaknya ini memang ada politisi tertentu, ada koruptor tertentu yang memang secara sengaja bikin, tapi yang melaksanakan ini operasinya profesional. Saya kemarin sampai pembakaran gedung, ya itu gedung profesional. Gerhadi dibakar. Iya. Dan saya masuk ke gedung yang dibakar. Yang di mana? Yang di Bandung. Iya. Di sana dibakar. Nah, kan kalau misalkan ada massa yang ngebakar gitu ya, ini kan gedungnya tuh beton gitu. Jadi dia tahu titik lemahnya. Api itu gak akan menjalar ke seluruh ruangan gitu. Iya. Karena kan sebagian besar tuh gak menghantarkan panas gitu, bukan penghantar panas yang baik gitu. Ya kalau misalkan gedung ini di satu poin aja di situ dilemparin bom molotov gitu, kayaknya bagian belakang tuh gak akan ikut kebakar. Iya kan? Iya. Tapi ini ludes semuanya, kayak semuanya emang dibakar gitu dari semua ini gitu. Kayaknya gitu. Jadi kemudian saya ngobrol sama berarti orang yang terlatih gitu ya. Terus saya ngobrol sama teman-teman di Unisba kemarin waktu mereka diserang gitu sama polisi itu. Iya. Nah, sebagian dari mereka itu bilang bahwa kami tuh gak demo di sana, kami tuh gak ngapa-ngapain, kami tuh udah rektornya juga seperti itu. Bahkan udah kosong gitu. Tapi kejadiannya itu adalah gini. Jadi ada malam-malam pokoknya nggak tahu jam berapa, tapi pokoknya malam-malam ada sekelompok orang masuk satu masuk gitu ya. Nah mereka tuh bukan orang situ, tapi ada yang numpang istirahat, ada yang mau ketemu sama orang itu, ada yang mau apa, tapi pada masuk ke situ. Nah pas ada patroli polisi lewat, ditimpuk sama molotov sama orang yang baru masuk itu. Nah polisinya kan langsung reaktif kan, jadi polisi juga sekarang terprovokasi. Polisi karena punya protap juga, ketika ada apa langsung melakukan apa begitu kan. Iya, nah jadi ya udah polisi langsung nembak. Nah ini orang-orang ini tinggal berlarian masuk, kan kampus itu banyak ini kan, banyak lorong, banyak gang, banyak jalan-jalan, banyak apa segala rupa. Nah mereka tinggal berlarian aja, tinggal polisinya yang ngejar-ngejar pakai gas air mata dan lain-lain gitu. Ada pengamanan, ada apa, digebukin juga, ada mahasiswa di sana. Akhirnya menimbulkan cerita jadi salah paham begitu ya. Nah itu tuh yang lempar bom molotov tuh siapa itu? Kalau menurut teorinya Pak Guru Gembul dari sepengetahuannya mengumpulkan informasi puzzle itu gimana? Kan pasti merangkai nih di kepala. Saya tuh udah bilang kemarin gitu ya, bahwa saya tuh curiga sama beberapa pihak. Tapi kalau misalkan saya ngomong gini tuh, itu justru akan memperkeruh suasana dan ini jadi bagian fog of war tadi itu. Iya, jadi kita jadi provokator juga kita gitu ya. Jadi saling nuding ini. Iya. Makanya daripada saya bikin videonya kemarin, daripada kita terjebak pada tuding-tudingan seperti itu, lebih baik kita lihat bagaimana cara kerja orang-orang itu di lapangan biar kita bisa antisipasi. Berarti udah cukup kasih pelajaran ke mereka, ya kan, seperti menjarah rumah mereka, bikin mereka malu. Sebenarnya itu udah cukup bikin mereka malu nggak sih? Udah. Sampai celana dalam lah. Iya, ada hal-hal yang gitu lah. Iya, hal-hal seperti itu. Itu nggak layak, itu bukan. Itu tidak layak ya, itu tidak baik. Dan saya yakin tidak ada demonstran yang arahnya ke sana. Demonstran itu kan pasti ada
ada kami dari aliansi Iya, kami benar. dari ini. Ada etikanya lah ya Dan paling itu nggak? tuh jelas mereka tuh bergerak tuh ke sini, bergerak tuh ke sana. Jadi kalau sampai ngobrak-ngabrik Rumah pribadi rumah itu orang terlalu lain, personal sekali, benar sekali. Nggak. Dan apa ya, itu udah cukup membuat mereka malu, udah cukup kita tinggal amati aja dari kejauhan kinerja mereka gitu ya. Iya, jadi mulai dari sekarang bapak-bapak DPR, bapak-bapak pejabat, ibu-ibu semuanya di sana. Ini catatan penting dan ini bukan sebuah ancaman ya. Ini tuh fakta bahwa sekarang anggota DPR itu, pejabat-pejabat pemerintah itu dilihat sama masyarakat, dinilai sama masyarakat, dihakimi. Dan kalau misalkan mereka masih melakukan tindakan-tindakan yang provokatif, mereka masih ngomong dengan cara yang sangat provokatif dan sebagainya, tandai, bukan ancaman, tapi ini benar-benar sudah pernah terjadi. Rumah Bapak Ibu, aset Bapak Ibu, tempat nongkrong Bapak Ibu, kendaraan Bapak Ibu, itu semuanya sudah ditandai sama rakyat. Dan itu terbuka, informasinya terbuka luas gitu loh. Dibuka sekarang tuh udah kelihatan Di X, semuanya. di Twitter, di X ya. Iya. Di X, kemudian di TikTok. Sampai Iya. TikTok live kemarin jadi nggak ada, itu karena untuk sebenarnya Iya. untuk melindungi kalian loh, untuk supaya Nah makanya itu Iya kan? anggota DPR tuh sekarang mulai hati-hati banget. Jangan sampai keluar kalimat seperti kemarin, jangan bandingkan kami anggota DPR dengan rakyat jelata. Astagfirullah, itu pengen. Iya. Ya aku tahu lagi siapa yang ngomong. Tapi anehnya yang partai itu aja tuh yang belum Aman ya? menonaktifkan dan lain-lain loh. Iya, 3 partai lainnya sudah. Kalau partai-partai yang lain itu anggota pelakunya itu ngomong minta maaf gitu ya. Nah Tapi kan kalau tetap dinonaktifkan. iya tetap dinonaktifkan. Bayangin ini masih ada 4 tahun lagi ke depan. Tapi intinya mah gini nih, itu anggota DPR seharusnya kata-kata mereka, ucapan-ucapan mereka tuh mewakili rakyat, bukan melawan dan mengolok-olok rakyat. Kemarin kan kelihatan banget itu mengolok-olok rakyat itu. Jangan bandingkan kami dengan rakyat. Kan dia DPR kan? Iya, Kalau- wakilnya rakyat. Nah, Iya. ini banyak juga yang masyarakat yang resah gini loh. Ketika masyarakat punya kesulitan, nah masyarakat harus menyuarakan kesulitan ini ke siapa kalau bukan ke wakilnya? Sekarang ke influencer. Nah, akhirnya influencer itu yang jadi pengamat politik dadakan, Iya. akhirnya jadi aktivis dadakan gitu Betul. kan. Padahal itu bukan bidang mereka, bahkan mungkin bisa jadi. Saya tuh sebelum Pak Gibran tiba-tiba disahkan itu, Iya. saya tuh kan kontennya tuh random, asli random. Saya tuh bahas alien, Oke, iya, oke. bahas virus, iya, bahas apa. Ya karena guru gitu kan, Iya. guru tuh Guru apa nih khususnya? guru macam-macam juga. Kan saya guru honorer, jadi kadang-kadang Oke. jadi guru PKN, kadang-kadang jadi guru ekonomi, ya macam-macam lah. Tiap semester tuh ganti gitu. Ya cuman maksudnya sekarang tuh banyak orang-orang yang tiba-tiba beralih ke sini karena rakyat Karena- Indonesia gak punya mau curhat ke siapa. Karena Pak Guru Gumbul dianggap bisa mengakomodir suara mereka begitu kan? Iya, jadi saya mikirnya gini nih. Saya misalkan rakyat biasa gitu ya, tidak punya akses untuk berbicara, tidak punya kesempatan untuk didengarkan. Nah, ngomong ke DPR Kejauhan, nggak mungkin, kayaknya gapnya tuh kejauhan. terlalu Iya. jauh guys. Dengan cara kalian berpakaian, mungkin Iya, dengan cara udah. gestur kalian, dengan kalian turun dari mobil yang panjang banget gitu. Kita tuh mau ngobrol sama kalian aja jauh banget, rasanya mau telepon kalian aja susah banget gitu ya. Ya Dan nggak kalau sih? ketemu tuh ada protokolnya, harus gini. mau ketemu tunggu Mbak, nanti waiting list dulu gitu kan. Iya. Jadi mau gimana mau menyuarakan gitu loh. Akhirnya kita demo aja. Kalian jauh banget, di gedungnya itu harus berapa meter nyampe ke gedung kalian gitu kan. Makanya itu gedung DPR-nya ganti sih, pindahin gedung Pindahin DPR. kemana nih? Ya itu gedung Wait, parlemen di negara-negara yang udah maju tuh mepet jalan. Oh. Jadi kalau ada demo tuh kelihatan dari jendela tuh, terus bener-bener pakai suaranya, toa tuh kedengeran. suaranya Iya. kedengeran. Ini enggak, ini jauh banget. Bahkan pakai peredam suaranya juga di dalam Iya, situ. benar. Iya. Nah, jadi tapi intinya si rakyat itu sekarang kan Akhirnya, pindahnya ke influencer. nah, Karena- jangan salahkan influencer juga kalau mereka jauh lebih dipercaya oleh rakyat. Iya. Gitu kan? Kayak sekarang misalkan influencer jadi didengar ya karena dia ditonton sama ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang gitu ya sekali bikin video. Nah, nitip aja pesan, nitip aja keresahan ke situ. Karena kalau misalkan ke DPR ya kapan terakhir kali DPR ngebahas tentang rakyat? Bahkan sekarang influencer di-invite sama TV-TV, sama podcast, sama Iya. untuk jadi narasumber mereka ya kan, Iya. untuk nantinya disalurkan lagi aspirasinya untuk nanti Karena ke mereka publik dapat gitu. suplai informasi langsung dari rakyat. Nah, sedangkan anggota DPR-nya sembunyi sekarang, takut.
Ya pas takut demo aja tampil- kemarin langsung kerja di rumah. Iya, takut tampil ke publik. Sebenarnya kan itu nggak sehat gitu kan. Betul, Hubungannya, sangat tidak sehat. Sesuatu relationship atau hubungan yang tidak sehat gitu loh. Betul. Dan itulah yang pada akhirnya akan menghasilkan kekuatan demagog yang lebih besar. Jadi gini nih Teh, ini di negara demokrasi lah, kayak Iya. Indonesia demokrasi gitu ya kayaknya. Iya, demokrasi gitu. Nah, ada 2 orang pemimpin yang berupaya untuk mencalonkan diri. Jadi pemimpin yang legal, punya Iya. kekuatan. Nah, yang satu orang baik, yang satu orang jahat. Yang orang baik itu pas kampanye dia ngomong, lihat negara kita tuh miskin, negara kita tuh amburadul. Maka ayo teman-teman kita bekerja keras untuk membangun. Ayo teman-teman kita perbaiki mental kita. Ayo teman-teman kita perbaiki birokrasi kita. Itu orang baik kalau kampanye gitu. Orang jahat kalau kampanye, rakyat di Indonesia, negara itu sekarang miskin. Kita terbelakang, karena itu saya gratiskan makan. Saya gratiskan internet, gak usah kerja, yang penting nanti gajinya bakal tinggi dan sebagainya. Orang baik atau orang jahat yang akan terpilih? Orang jahat dong. Orang jahat pasti. Nah itu demagog itu. Makanya Oke, filosof-filosof ngerti, kuno tuh komplain, protes, gak setuju dengan demokrasi karena nanti yang akan dipilih itu adalah orang-orang yang jahat. Yang kayak memanjakan langsung nih, langsung kasih. Apa yang kamu mau kita Betul. ada gitu ya. Dan ketika terjadi konflik antara orang baik dan orang jahat tuh bisa memfitnah kan, bisa bikin konspirasi, bisa melakukan kekerasan. Orang baik nggak bisa memfitnah. Jadi akhirnya apa? Dalam demokrasi nanti orang baik tuh difitnah, dijatuhkan karakternya, dijatuhkan kredibilitasnya. Udah nggak bisa apa-apa karena dia nggak bisa ngebales karena dia orang baik. Iya, ngerti. Wah, Nah itu complicated banget ya. Nah, kejadian itu tuh di Indonesia tuh udah kejadian. Jadi Indonesia tuh sebelum ada demokrasi udah demagog duluan gitu. Demagog tuh dajalnya demokrasi. Iya. Jadi pemimpin-pemimpin yang muncul itu semua caleg dari semua partai politik di DPR kalau kampanye dia template. Kami akan pro rakyat, melindungi rakyat, semuanya aja kayak gitu. Itu demagog semuanya. Dan memang rakyat itu dimanjakannya 5 tahunan sekali itu ya, didengarkannya gitu. Iya. Tapi sekarang gini, gaji DPR segitu. Kalau dilihat besarannya, kalau menurut mereka tidak besar karena mereka keluarinnya besar banget nih pada Betul. saat 5 Mereka tahunan. keluarnya besar banget. Sampai 25 miliar bahkan 30 something gitu kan. Yep. Jadi ini nih pikiran sederhananya ya. Kalau saya adalah seorang pengusaha, kemudian saya menginvestasikan uang saya sekian miliar gitu. Maka saya punya hitung-hitungan bahwa kemungkinan saya menang itu di atas 50%. Kemungkinan saya dalam spekulasi bisnis ini di atas 50% kan. Baru mungkin saya menginvestasikan uang saya. Nah kalau misalkan jadi DPR itu kemungkinan menangnya itu kan hanya 8%, hanya 7% kan. Karena di antara sekian ribu yang bisa terpilih hanya 500. Iya kan? Ya berarti investasinya itu kelewat beresiko. Lah, kenapa banyak masuk ke situ? Ya, salah sendiri kenapa masuk. Gitu. Ya itu anehnya, konyolnya itu karena apa? Niat buruk sejak awal niatnya emang udah buruk. Niatnya buruk. Nah, karena kalau misalkan di situ jadi lahan basah. Dampak dari kejadian ini selama 1 minggu lah, hampir 2 minggu ini, berarti sebenarnya tingkat kepercayaan kepada anggota DPR bahkan kepada pemerintah secara keseluruhan ya, itu sudah menurun ya, bahkan kepada anggota kepolisian mungkin. Iya semua, walaupun kemarin tuh ada survei-survei yang aneh gitu. Dari survei Kompas yang menyebut 76% rakyat Indonesia percaya pada kinerja polisi. Itu saya bertanya itu rakyat mana yang diwawancara sampelnya gitu mana gitu ya. Sampelnya mana? Gitu. Sebenarnya kalau misalkan mau tahu kinerja polisi itu bukan disurvei, bukan ditanya, Pak Bapak percaya nggak sama polisi, bukan gitu sebenarnya. Lihat aja dari tindakan kriminal banyakan mana yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan. Kalau lebih banyak yang tidak dilaporkan artinya kepercayaan polisi itu rendah kan gitu kan. Saya nggak mau lapor karena takut. Berarti itu kan ketidakpercayaan kan. Iya. Harusnya dihitungnya itu dari jumlah laporan. Coba di kawasan Bandung misalkan, berapa laporan polisi bandingkan dengan berapa angka kriminal yang terjadi di sana. Kalau pelaporannya jauh lebih sedikit dari kriminalitasnya, artinya nggak dipercaya, nggak usah survei. Karena mereka tidak melaporkan. Iya. Setuju. Akhirnya melapornya lagi-lagi kepada para influencer ini. Ya itu di rumah saya tuh
ada tumpukan berkas, ada orang yang saya di penjara 25 tahun karena kasus yang seperti ini, tolong, kok minta tolongnya ke saya? Saya bukan pakar, saya nggak punya otoritas, tapi ke karena saya. zaman sekarang no viral, no justice. Iya, itu. Mereka percaya kepada influencer dan mereka tidak percaya pada penegakan hukum. Masalah utama di Indonesia yang paling urgen harus diperbaiki itu adalah penegakan hukum. Dan di Indonesia itu hukum tuh impoten. Ya, setuju. Jadi kalau menurut Pak Guru Gembul, dari kejadian ini, demo yang ricuh sampai memakan korban ya, sudah ada 8 sampai 10 orang lah. 10 orang, kemarin 10 orang. 4 orang di Makassar paling banyak ya. Iya. Itu apa yang bisa pelajaran apa yang bisa dipetik? Untuk pejabat-pejabat publik yang sering saya sampaikan tadi, untuk pejabat publik tolong pelajari ini, tolong ingat baik-baik bahwa kalian semua sekarang dipantau oleh masyarakat. Rumah kalian, aset kalian, kendaraan kalian, keluarga kalian itu dilihat oleh masyarakat. Karena itu berbaurlah sebagai masyarakat, berperilakulah sebagai masyarakat dan menjadi perwakilan masyarakat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang konyol yang justru mengkhianati rakyat. Itu untuk pejabat-pejabat kita, untuk rakyat Indonesia. Tahu gak apa yang menjadi masalah bagi berkali-kalinya reformasi dan revolusi di Indonesia? Kok udah revolusi, udah rean segala rupa gitu, ujung-ujungnya jelek lagi. Karena apa? Karena sebagian besar rakyat Indonesia berharap pihak lain yang menciptakan perbaikan dan perubahan. Saya nuntut orang itu untuk memperbaiki, saya tuntut orang itu. Padahal yang semestinya adalah saya harus menjadi bagian yang memperbaiki diri. Jadi ketika dia memang harus digulingkan, saya udah ada gantinya, yaitu saya sendiri. Gitu. Saya bisa memperbaiki diri sampai sedemikian layak sehingga saya bisa menggantikan orang-orang pengkhianat itu untuk ada di sana, gitu kan. Nah, sekarang rakyat itu demo menuntut pihak lain untuk memperbaiki diri. Oke, nanti pihak lain memperbaiki diri atau misalkan diganti sama orang lain. Ya tetap aja kita nggak bisa berharap pada orang lain. Makanya pelajaran, kita udah berkali-kali demo, kita udah berkali-kali bikin revolusi, bikin reformasi. Kita tuh udah berkali-kali menggulingkan presiden, bukan cuma sekali 2 kali. Kita tuh menggulingkannya udah sering. Tapi kok gini lagi. Karena kita hanya menuntut pihak lain tanpa diri kita sendiri yang menjadi. Itu refleksi ya sebenarnya, refleksi hidup lah. Akhirnya ya udah jatuh lagi di lubang yang sama gitu ya. Iya. Dan untuk Pak Prabowo Subianto, pelajaran dan pesannya itu adalah, ini sering saya bilang, Pak, Bapak tuh jangan hanya ngedengerin orang-orang Pak Dasko ngomong, Pak Muzani ngomong, gak turun ke lapangan, Pak, lihat realitasnya, ngobrol sama masyarakat. Pak KDM misalkan, ya sama-sama kontroversial maksudnya, cuman kan dia merakyat, dia waktu demo tuh, dia bukan digebukin sama rakyat, dia bersama rakyat bergerak bersama-sama dan dia mendapatkan apresiasi. Kan ini juga penting untuk suara Bapak nanti di tahun 2029 kan. Jadi ini juga bagus untuk pencitraan nama baik Bapak gitu kan. Nah, kenapa Bapak tuh nggak turun ke lapangan langsung ngobrol bersama rakyat aja gitu. Itu Bapak Prabowo kemarin berkunjung ke korban. Ke rumahnya Afan. Iya. Itu perasaan kali pertama deh sejak dia menjabat tuh. Ada nggak sih data sebelumnya yang menunjukkan bahwa dia tuh datang ke rakyat gitu? Ingat Pak Prabowo, ingat ini politisi yang sederhana lah, yang sangat pragmatis gitu ya. Waktu Pak Jokowi turun ke gorong-gorong itu penempatan kameranya, angle-nya tuh pas banget. Itulah yang dicintai rakyat, mau itu pencitraan, mau itu kemunafikan, itu yang dicintai oleh rakyat. Pak Prabowo bisa nggak sih turun kayak gitu? Merakyat gitu? Maksudnya ya? Iya, merakyat. Ya, tapi itulah. Tapi menurut Pak Guru Gembul, dari beberapa pernyataan presiden yang cukup banyak ya, dari mulai yang di istana, yang dia manggil ketua umum parpol, ya kan, yang dia sebut makar dan lain-lain, kemudian dia ke rumah sakit Polri, itu apa yang terbesit di otaknya Pak Gembul? Semua pemimpin yang panik itu pasti akan menuding pihak lain sebagai aktor kejahatan. Semua itu pasti gitu. Dan itu adalah cara yang paling efektif untuk bisa mempersatukan rakyat di bawah komandonya. Semuanya tuh gitu. Jadi, kita harus cari musuh bersama. Jadi kalau misalkan Indonesia mau meningkatkan nasionalisme, bukan diadain upacara, bukan parade militer, bukan. Tapi kita harus ciptakan musuh bersama. Di Bandung, di Bandung tuh ada geng motor, misalkan ya, Ormas sekarang, ada Briges, ada EKTC.
Mereka tuh berantem terus. Gimana caranya mempersatukannya? Suruh mereka pakai seragam Persib, suruh mereka nonton Persib. Bersatu mereka. Nah, Persib sama The Jack berantem terus. Gimana cara mereka mempersatukannya? Suruh mereka pakai baju timnas. Mereka bersatu, itu Bobotoh sama The Jack itu bersatu. Rendengan. Iya. Ya gitu kan? Nah, jadi ciptakan musuh bersama yang lebih besar. Ketika misalkan Indonesia lagi chaos ya ciptakan aja ini konspirasi dari pihak asing untuk menghancurkan. Iya. Jadi sekarang rakyat, jadi ini pertempuran segitiga. Rakyat, elit politik dengan perusuh itu bertempur satu sama lain, tapi rakyat sudah mundur nih. Nah, rakyat dengan pemerintah bersatu untuk ngelawan perusuh. Oke, jadi udah ketahuan nih perusuhnya yang mana? Belum ketahuan, tapi model-modelnya udah ketahuan kan. Jadi yang di Bekasi kemarin gitu ada yang rusuh malah ditangkepin sendiri gitu kan. Ya syukurlah itu warga di sana. Jadi gitu berarti dengan kepergiannya Pak Prabowo ke Cina itu udah sinyal baik lah. Sinyal baik ya berarti. Sinyal baik. Berarti tapi kan nggak segampang itu ya kita merasa aman. Kita merasa aman itu tidak segampang itu gitu loh. Teman-teman aku misalnya, akhirnya mereka nggak mau nongkrong sampai malam-malam lagi gitu. Ya saya mikirnya sebaliknya loh. Masyarakat tuh selama ini merasa aman dan sulit banget untuk diteror. Jadi sekarang demo di mana-mana tuh, kerusuhan di mana-mana tuh. Iya. Sebenarnya lalu lintas masih macet tuh. Orang-orang tuh masih berlalu alang. Kemarin saya di Bandung pas lagi ada pembakaran pagi-paginya macet gara-gara ada Changcuters bikin konser gitu. Tapi pesta pora yang lagi mau ada itu dijadiin jam 8 pagi. Iya. Ya, nonton inbox dong. Karena mereka tahu ya perusuh itu datangnya malam-malam. Iya, jadi mereka tuh oke, udah gitu udah. Enggak, tapi akhirnya gimana ya? Akhirnya kita kayak dipermainkan aja gitu ya rasa amannya. Tujuan perusuh itu memang menciptakan teror tujuannya. Nah, mereka tuh gagal. Mereka tuh kekurangan amunisi sekarang. Mereka tuh duitnya habis. Oh, duitnya lagi habis nih berarti nih ya. Duitnya habis. Saya karena yakin endurance-nya cukup tinggi seminggu loh. Dari Senin ketemu Minggu. Iya. Iya. Jadi ya itu kan gini nih. Masa bergerak besar. Iya. Mereka punya duit hanya untuk bayar 1.000 orang misalkan untuk bikin provokasi gitu kan. Akhirnya nunggangin. Itu di semua tempat tuh, Makassar, Bandung dan lain-lain. Hari pertama, kedua, ketiga oke lah mereka masih bisa. Hari berikutnya pendemo mundur. Iya. Kita nggak demo hari ini nih. Atau misalkan kita ganti jadwal nih jadi siang-siang atau apa. Kita jam 6 tuh udah bubaran gitu. Nah, mereka yang cuman bisa bayar 1.000 orang tuh bingung kalau tetap maju. Cuman 1.000 orang. Kalau nggak maju ya mereka nggak bikin provokasi gitu. Nah jadi mereka tuh antara harus nambah orang yang bisa dibayar biar bikin kerusuhan yang lebih besar, atau jumlah yang sedikit dari mereka itu harus disamarkan dengan kegelapan malam. Jadi supaya seakan-akan rame. Seakan-akan rame, padahal ya cuman berapa orang yang sanggup mereka bayar itu kan. Mereka juga mungkin hitung-hitungan dana gitu. Iya. Wah, yang dengerin ini atau yang nonton ini coba deh semoga ada hidayah lah atau apa gitu ya kali. Saya yakin rakyat sekarang sudah bisa inilah. Jadi sekarang fokus rakyat Indonesia itu adalah ngawasin pejabat, ngawasin DPR, pokoknya mah kita bisa bergerak. Kita kemarin-kemarin itu sudah mampu mendemonstrasikan kekuatan kita pada politisi-politisi itu. Kita tuh sekarang sudah menegaskan bahwa otoritas dan kedaulatan itu ada di pihak rakyat, bukan di pihak mereka. Itu penegasan bergining yang sudah bagus. Mundur dulu, biar perusuhnya itu baper duluan, capek duluan. Nah, tapi kita tetap kawal perampasan aset buat koruptor, transparansi anggaran DPR dan pejabat-pejabat publik, rampingkan anggaran-anggaran mereka, dan bikin rakyat memiliki kesempatan untuk bisa berdiskusi dan berbicara dengan para pemegang kebijakan. Oke, setuju banget. Nah ini aku mau tanya langsung ke pribadinya. Pribadi? Ya, kenapa bisa dari guru honorer bisa terjun jadi content creator? Oh, itu kenapa memilih switch ini? Enggak, sebenarnya saya tuh tetap memposisikan diri sebagai guru gitu. Oke. Cuman beda platform aja gitu ya? Iya, dan ini pun sebenarnya adalah protesan saya terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang ngaco gitu. Jadi sekarang tuh era digital, era cybergogi. Tapi di sekolah itu masih banyak sekolah yang jangan buka HP, jangan lihat HP. Kita kembali kepada buku yang 30 tahun yang lalu ditulis. Nah itu kan saya protes. Bahkan HP kumpulin gitu ya? Lah gimana? Bahkan kemarin laptop dikorupsi, gimana tuh? Makanya dulu saya tuh bilang sama anak-anak didik saya tuh,
Nah, sekarang jadi gini nih, pelajaran saya, makan minum boleh, tidur boleh, main HP boleh, buku nggak boleh dibaca. Pelajaran saya tuh gitu. Karena buku ini dibuat tuh 30 tahun yang lalu, sedangkan kalian hidup sekarang dan akan mempersiapkan hidup 30 tahun ke depan. Masa dikasih buku 30 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi sekarang kita bahas apapun yang kalian mau. Berita dari internet, berita dari mana. Nah kan masalah utamanya tuh gini, arus informasi sekarang tuh bukan sepihak. Dulu tuh orang nggak tahu apa-apa kecuali dikasih tahu guru gitu kan. Yeah. Nah sekarang arus informasi ada di mana-mana, bahkan diakses lebih banyak oleh siswa daripada oleh guru. Iya, bener. Sekarang siswa itu mendapatkan informasi 3 kali lipat lebih banyak daripada guru. Gitu kan, sampai gurunya cemburu dan ketakutan belajar kok dari Google, saking cemburunya Iya. mereka. Nah, saya katakan sebaliknya. Anak-anak zaman sekarang tidak membutuhkan informasi, mereka membutuhkan cara memverifikasi Dan informasi. memfilter itu gitu, yang mana yang benar nih gitu. Nah, makanya pelajaran kita, buang bukunya, pegang HP-nya, ada pertanyaan terkait dengan itu, yuk kita diskusikan di kelas. Cybergogi. Ya. ChatGPT masih boleh dong? Saya suruh mereka, Iya, tapi pada waktu itu ketika saya bikin konten itu kan belum ada ChatGPT gitu ya. Oke. Cuman pada waktu itu tuh ada berita dari YouTube, ada berita dari Google, ada berita dari mana-mana. Ayo kita pelajari sama-sama, itu jadikan bahan diskusi. Jadi asik dong ya kelasnya, suasananya ya? Pada nggak mau pulang mereka, jam pelajaran udah berakhir juga mereka ngejar-ngejar. Karena apa? Yang mereka butuhkan itu adalah informasi yang update, informasi yang aktual, Benar, informasi benar, yang benar. berharga buat kehidupan mereka. Kalau mereka sekarang sedang berpikir, Pak, kenapa boy band Korea laku sedangkan band kita enggak? Misalkan seperti itu. Itu relevan buat kehidupan mereka karena ini terkait dengan hiburan, terkait dengan Iya, ekonomi, benar. terkait dengan industri, terkait dengan nasionalisme, iya kan? Karena kita lebih milih nonton Blackpink mungkin daripada nonton apa gitu. Anak bertanya kepada saya, kenapa itu rame? Itu relevan buat kehidupan. Tanya kepada guru yang lain, digampar. Kamu kenapa bahas itu? Mendingan ini bahas ini, Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa? Ya udah cari di Google aja ya. Iya, nah jadi sekarang pendidikan, komplain saya terhadap pendidikan kita itu adalah ya udah saya bikin YouTube di mana orang-orang bisa berdiskusi sama-sama di sana. Saya bukan guru yang menjadi sumber ilmu pengetahuan, tetapi Iya. saya bisa menjadi katalisator, saya bisa menjadi mediator Oke. tempat orang berdiskusi Oke. sehat dan terbuka. Tapi Pak Guru Gembel berani ya memang menyuarakan isu-isu yang pro kontra, kontroversial gitu. Kenapa kok berani? Nggak takut? Enggak, hilang gitu besok? bukan saya yang pemberani, mereka aja yang penakut gitu. Jadi ketika misalkan saya bahas isu-isu kontroversial, isu yang paling kontroversial di Indonesia yang paling tidak mau dibahas itu misalkan isu agama gitu ya. Sebenarnya ada kiai-kiai, ustadz-ustadz di belakang tuh yang ngomong, Pak Gembul, saya juga sebenarnya sependapat dengan Bapak, cuman saya kan terikat pada organisasi, terikat pada etika kelompok, terikat pada... Jadi Pak Gembul aja yang ngomong ya yang seperti itu, karena saya juga ngomong gitu, kepikiran gitu, cuman gak Jadi berani ngomong. mewakili gitu. ya, Pak Gembul ini mewakili. Iya, jadi Oke. jadi bukan saya yang berani, tapi mereka yang takut gitu. Jadi Iya. yang orang-orang yang takut itu melimpahkan bahaya dan resikonya itu kepada saya. Iya. Oke, jadi garda terdepan lah ya. Iya. Oke, ini kita masuk ke rapid question ya. Anak muda sekarang lebih kritis dibanding generasi sebelumnya, setuju atau enggak? Enggak, Zaman dulu lebih kritis. enggak. Kekritisan kita tuh nggak pernah berubah. Pikiran kita tuh selalu kritis. Yang jadi masalah itu adalah menyampaikannya. Jadi gini nih, Teteh waktu kecil tuh udah bertanya Tuhan tuh bentuknya kayak gimana, itu kritis kan? Iya, tapi Cuman apakah itu diakomodasi oleh lingkungan sekitar atau tidak? Jadi kritisnya tuh orang zaman dulu, orang zaman sekarang itu sebenarnya sama. ada aja Nah, gitu ya cuman di masanya. penerimaan masyarakat dan aksesnya terhadap informasi itu beda. Kritisnya mah sama. Oke. Nah, yang kedua, kalau Guru Gembul ada di posisi anggota DPR yang kemarin dicari nih sama rakyat, hal pertama apa yang akan dilakukan sebelum masyarakat turun ke jalan? Pertama adalah mustahil saya jadi anggota DPR dalam kondisi Indonesia realitasnya seperti ini.
setiap pemilu saya disuruh-suruh juga saya nggak akan mau gitu. Oh ada ya, pernah ya? Ya, sering lah. Ya kalau influencer udah tembus 1 juta itu pasti ada yang ngajakin gitu kan. Rekrut ya. Tapi saya tetap gak akan mau dengan tawaran-tawaran seperti itu. Jadi yang pertama itu tidak. Tapi seandainya saya memang benar-benar ada di posisi yang seperti itu, maka saya akan datang berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya nggak akan lari. Apakah nanti itu saya akan digebukin dan sebagainya, ya itu adalah risiko. Tapi saya yakin bahwa kalau ada komunikasi. Nah ini kayaknya masalahnya komunikasi ya. Iya, kalau ada komunikasi, kita tuh makanya seperti yang saya bilang tadi, Pak KDM itu kontroversial. Tapi salah satu yang membuat dia susah di demo itu adalah bahwa dia datang, dia ngobrol langsung gitu. Jadi kata orang Sunda mah hade goreng teku basa gitu. Jadi baik dan buruk itu dengan komunikasi. Banyak kesalahpahaman komunikasi di antara kita, itu tuh sebenarnya adalah gara-gara komunikasinya jelek atau tidak berkomunikasi. Kayak kemarin misalkan Pak Sahroni mengatakan misalkan tolol sedunia kepada orang yang punya mindset DPR harus dibubarkan. Iya, padahal memang benar DPR itu tidak bisa dibubarkan gitu kan. Iya, dan maksudnya jangan mikir gini nih. Kalau Islam mau maju dirikan khilafah. Kalau misal koruptor mau hilang undang-undang hukuman mati buat koruptor. Nah itu kan sebenarnya adalah simplifikasi yang luar biasa. Jadi mental seperti itu memang adalah mental yang kurang baik, gitu, kurang bagus gitu. Nah tapi ini kan gaya komunikasinya, gaya politiknya. Ngerti. Ya, itu masalahnya. Cara penyampaiannya aja benar-benar. Padahal maksudnya ya dibilang benar. Ya, jadi sok anggota DPR ada yang mau kursus sama saya untuk komunikasi politik gitu. Komunikasi politik itu ternyata penting sekali ya. Iyalah. Wow, oke. 1 kata buat DPR sekarang. Turun. Turun itu maksudnya? Ya jadi orang-orang DPR itu udah terbukti ya, ini statistik ya. 75% rapat mereka tertutup. Itu kan. Kemudian mereka itu kalau mau diturunkan rakyat nggak bisa karena mereka lebih nurut pada ketua partai atau majelis syuro atau pimpinan-pimpinan mereka daripada itu kan itu udah pasti gitu kan. Kemudian mereka itu gagal untuk memenuhi kepentingan rakyat. Ya Dewan Perwakilan Rakyat tapi tidak memenuhi kepentingan rakyat. Ya udah ganti aja sama yang lain, nggak apa-apa. Itu kan kemarin yang dinonaktifkan gitu. Siapa yang menonaktifkan? Ketua partai. Ketua partai. Jadi harus nunggu ketua partai dulu. Jadi sebenarnya yang punya otoritas tertinggi di DPR itu ketua partai atau rakyat. Ya kalau misalkan ketua partai ya udah lengser. Bahkan kemarin ada ketua partai yang ngomong petugas partai, presiden itu petugas partai hanya gara-gara dia ketua partai gitu. Iya. Ya kan konsekuensi logis dari pernyataan petugas partai itu berarti ada bos partainya kan. Nah dia bos partainya, dia ngomong petugas partai kepada presiden yang dipilih oleh rakyat. Artinya apa? Sejak awal otoritas itu tidak dipegang oleh rakyat tapi partai politik. Kekuasaannya ada di situ. Ya daripada gitu ya turun dong. Gitu ya. Iya. Oke, 1 kata buat mahasiswa yang turun ke jalan. Lanjut. Ini abis tapping nih langsung turun lagi ya? Iya. Ya tapi saya suka nonton aja tapi ini dilepas gitu biar nggak kelihatan gitu. Gitu kan ya? Saya bukan demonstran gitu, bukan apa tapi. Suka memantau, melihat. Ya nontonin aja gitu, Iya. nontonin dari jarak jauh. Observasi gitu ya. Ya Pokoknya gitu tetap update lah ya dengan apa yang terjadi di lapangan, tetap turun ke lapangan gitu. Lanjut tuh bukan berarti lanjut demo gitu ya. Lanjut mengawal aspirasi rakyat. Sekarang tuh mungkin masih momentumnya presiden kita, DPR kita tuh masih pada takut sama kita. Nah, mumpung momentumnya sekarang ini tuntutannya tuh terus aja dorong. Dengan atau tanpa turun ke lapangan. Ini demo, lagi momentum, gitu. Benar-benar. Momentumnya rakyat. Oke. Lebih berbahaya mana DPR sibuk bikin aturan yang nggak penting atau rakyat cuek sama politik? Rakyat cuek sama politik. Berarti kalau dengan adanya demo ini rakyat nggak cuek dong? Iya. Ya makanya lebih darurat kalau rakyat udah cuek, udah putus asa, itu lebih darurat lagi. Jadi DPR itu mengawasi pemerintah. Nah, DPR-nya itu harus diawasi oleh rakyat, harus dicek terus-terusan. Dampaknya apa kalau rakyat itu udah cuek? Iya, kalau misalkan jadi rakyat tuh sangat boleh cuek kalau di negara yang sudah makmur, dan negara-negara yang sudah makmur pada umumnya mereka cuek ya? Cuek politik karena udah makmur.
Oh. Nah kan bablas kalau misalkan Indonesia makmur belum, sejahtera belum, demokratis belum, Terus udah cuek rakyatnya duluan. udah cuek. Tapi itu yang bikin kita udah cuek duluan, udah capek duluan, udah jengah duluan ngeliat gaya-gaya mereka gitu. Iya. Iya nggak? Makanya kita tuh kurang satu faktor untuk berubah menjadi revolusi besar. Apa? Pemimpin tunggal. Kayak gimana tuh? Jadi setiap revolusi itu ada pimpinannya, ada satu orang yang dipuja dan dipuji dan Oh, dijadikan itu belum harapan. ada, sosok itu nah itu belum belum ada. ada. Kalau ada, Indonesia tuh hari ini juga tuh langsung revolusi. Kalau ada. Itu belum ada ya? Jadi dulu Siapa? tuh ada Pak Karno misalkan gitu kan ya. Iya. Kemudian nanti misalkan Pak Karno digulingkan, ada sosok tunggalnya Pak Harto gitu kan. Kemudian Pak Harto nanti digulingkan, ada sosok tunggal yang paling awalnya itu adalah Pak Amin Rais misalkan, walaupun nanti tenggelam gitu. Tapi harus ada satu figur utama Ini belum gitu. ya? Nah, ini Pak belum. Jokowi pun kemarin Hah, Pak Jokowi? endingnya kurang mulus. Ya justru Pak Jokowi itu sampai akhir masa periodenya itu dia dipercaya oleh publik itu sampai 80%. Tapi pas dia naikin Gibran atau ada mekanisme gaib yang tiba-tiba naikin Gibran, iya. nah di situ mulai boroknya itu bongkar semua sampai sekarang. Yaitu seperti yang saya bilang tadi, saya adalah influencer random ilmu pengetahuan dan etika. Mulai sejak dari awal. situ berubah. Mulai dari situ, astagfirullah, ini gimana Astagfirullah. ceritanya? Oke, nah ini sebagai penutup, di Indonesia ini kan sering terjadi demo. Demo itu cara kita supaya cepat didengar gitu kan, dengan cara di demo. Nah, kadang malah menjadi chaos, tapi akhirnya malah didengar gitu kan. Nah, menurut Pak Guru Gembul, gimana cara bikin budaya kita dalam berdemo itu naik kelas, tapi tetap damai, berjalan damai gitu, nggak jadi chaos. Kita nggak bisa nuntut demonstran, kita hanya bisa nuntut orang yang di demo. Demonstran itu emang gitu kan? Demonstran itu emang gitu dan itu mekanisme dari demokrasi yang harus. Tapi demo di negara-negara lain, Korea misalnya kemarin ada video yang beredar, Korea, kemudian di negara-negara lain demo ya udah di tempat situ ya udah. Iya. Bahkan aparat kepolisiannya cuma berdiri aja gitu ngeliatin. Iya. Kalau di sini kan kayaknya ada bakar bannya, ada drama-dramanya gitu. Iya karena nggak didengar. Coba kalau misalkan yang di Korea itu, oh ada demo, oke kedengeran, sip, udah selesai, gitu kan? Ya udah udah selesai. Tapi kalau misalkan masih nggak didengar juga, masih apa juga, ya udah kayak gitu. Jadi memang harus ada yang menerima, mendengar gitu ya. Coba kalau misalkan undang-undang perampasan aset itu sudah disahkan misalkan sejak 5 tahun yang lalu gitu, emang bakal ada demo yang sebesar ini sekarang? Enggak. Coba kalau misalkan pejabat-pejabat kita itu terverifikasi dengan baik sehingga kompetensinya itu bisa dipertanggungjawabkan, mungkin nggak akan ada yang kayak gini juga. Tapi ini kan banyak pejabat-pejabat yang ngaco, yang dia diangkat dari jadi driver ojol, tiba-tiba jadi komisaris, tiba-tiba menjadi wakil menteri. Ya kita bukan ngejelekin driver ojol, cuman maksudnya itu pesat banget, cepet banget naiknya. Tapi intinya angkat pejabat-pejabat itu yang berkompeten. Kompeten, benar. Berkompeten. Jadi jangan ngasih jabatan komisaris, direksi, direktur, menteri apa kepada orang-orang yang ya dia nggak ngerti apa-apa. Tapi ngomong-ngomong Pak Prabowo juga ngerti nggak ya? Iya, iya. Tapi apalah kita ya, kita hanya bisa menyuarakan ini misalnya ini lewat podcast gitu ya. Kita bisa menyempatkan waktu kita 1-2 jam gitu kan untuk supaya ya paling nggak suara kita didengar gitu kan. Nah Ya jangan gitu. Apa dong? Ya gak boleh gitu. Nah itu kan masyarakat yang apatis tuh gitu kan. Oke. Apalah Aku berarti kita masih rakyat apatis gitu. ya? Iya apalah kita rakyat, kita cuman bisa gini. Enggak, rakyat itu pemegang kedaulatan. Dan Jadi, itu terbukti ternyata kemarin dari media sosial itu sebagai penggerak. Iya. Makanya kan saya dulu komplain ke Pak Prabowo juga ditanggepin tuh. Ditanggepin ya? Ditanggepin ya. Iya karena kenceng gitu. Karena Iya, kuat. iya. Makanya bendera kita tuh merah putih. Oke. Merah putih itu artinya bersih, tulus, ikhlas, baik, suci itu ada di bawah keberanian, kekuatan, heroisme dan lain-lain. Jadi kita benar tidak cukup, tapi kita harus memperjuangkan kebenaran dengan kekuatan, keberanian, Oke. kehebatan Mantap. dengan semua sumber daya yang bisa kita miliki. Ngomong-ngomong berani ngomong kayak gini ada ordalnya nggak? Ordal enggak, istri saya paling di rumah. Nggak ada sih, kelihatan ya nggak ada ordalnya nih kayaknya nih. Saya gak berafiliasi bahkan dengan demonstran-demonstran gitu yang bikin grup-grup ini gitu kan saya nggak ikutan kan. Oh, Saya tetap Independen. iya independen. Ya kalau misalkan ada teman-teman secara pribadi gitu yang ngasih
bocoran informasi apa itu mah banyak banget gitu ya. Oke. Termasuk ada pejabat anggota DPR juga ada apa juga ada gitu. Cuman ya kita deal-dealan bahwa saya tuh tidak berafiliasi gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Guru Gembul sudah hadir dan bergabung bersama Medcom.id dan juga menyuarakan keresahannya sebagai rakyat ya. Kita juga sesama rakyat. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Semoga suara kita bisa didengar oleh pejabat pemerintahan dan juga presiden. Terima kasih sudah menonton. Demi Indonesia yang lebih baik. Dadah, jangan lupa di like, share, dan komen. Bye-bye.